6. Pukul 2 dini hari pada tanggal 7 bulan September tahun 2023 di perairan Selat Karimun yang memisahkan Batam dari Pulau Rempang di Kepulauan Riau, radar di kapal patroli BP 011901 milik Badan Keamanan Laut tiba-tiba berdering, menunjukkan sebuah titik hijau aneh. Itu adalah sebuah kapal nelayan berlapis besi panjang sekitar 15 meter. Kapal itu bergerak lambat tanpa menyalakan lampu sinyal apapun dan tidak mengirimkan sinyal posisi ice. Yang lebih mencurigakan, kapal itu tidak menuju pantai atau berbelok ke laut lepas, melainkan berputar-putar seperti hantu tersesat di kegelapan malam. Mayor yang memimpin segera memberikan perintah, "Kirim sinyal pemeriksaan dan dekati sekarang." Suara lampu sorot dan klakson bergema di ruang hening. Kapal asing itu seperti tersentak. Ia berputar beberapa kali lalu tiba-tiba mempercepat laju untuk kabur. Tapi hanya beberapa detik, suara mesin meraung sejenak lalu mati total dalam kegelapan. Kapal patroli dengan cepat mendekat, cahaya sorot menyapu, memperlihatkan 3 sosok gemetar di geladak. Kapten Ahmad Santoso, 48 tahun, asal Riau, bersama 2 awaknya Budi Rahman, 40 tahun, dan Kandra Wijaya, 29 tahun. Ketiganya berwajah pucat dan tergagap saat menjawab. Dokumen kapal telah digores ulang secara kasar. Udara di geladak tiba-tiba terasa pekat. Insting profesional memberitahu ada sesuatu yang gelap. Mayor memisingkan mata. Suaranya tegas seperti perintah tebas. "Periksa ruang ikan." Pintu besi berat itu hendak dibuka, dan saat itu juga akan membawa semua ke mimpi buruk mengerikan yang takkan terlupakan seumur hidup. Pintu besi ruang ikan berderit kering saat dibuka. Alih-alih bau ikan laut yang biasa, hembusan udara dingin menusuk disertai bau kematian pekat menyembur ke atas, menusuk hidung, membuat banyak prajurit keamanan laut mengerutkan kening. Cahaya senter menyapu ke bawah gelap. Di bawah tumpukan es batu yang ditata rapi, tersembul tas-tas goni hitam besar seukuran tubuh. Tas-tas itu ditumpuk rapi, saling bertumpuk, tak beda dengan barang muatan beku. Udara semakin pekat, hening hingga orang bisa mendengar detak jantung sendiri yang berdegup kencang. Seorang prajurit mengambil pisau lipat dan menyayat sedikit di mulut tas. Dan saat itu juga, semua membeku. Dari dalam bukan ikan, melainkan sebuah lengan manusia putih pucat kaku jatuh keluar. Tak ada yang sempat bicara, semua mata tertancap ke tas hitam yang robek. Seluruh tim segera memeriksa. Tas kedua, ketiga, lalu serangkaian tas lain ditarik keluar. Di dalam bukan hasil laut, melainkan mayat-mayat perempuan muda yang dipaksa meringkuk ditumpuk seperti barang tak bernyawa. Total 17 mayat, semuanya dalam keadaan beku, kulit keunguan, wajah tanpa ekspresi. Itu bukan lagi kapal nelayan, melainkan gudang dingin penuh arwah penasaran. Udara di geladak sesak. Para prajurit yang sudah terbiasa badai dan angin kencang, pernah menghadapi penyelundupan lintas batas, tapi belum pernah menyaksikan pemandangan neraka yang begitu mengerikan. Ada prajurit yang menggenggam tangan jadi tinju, ada yang tercekat tak bisa bicara. Segera, perintah segel seluruh kapal dikeluarkan. Radio berdering, informasi darurat dilaporkan langsung ke Komando Keamanan Laut Provinsi dan Direktur Polisi Kepulauan Riau. Sebuah operasi khusus dibentuk malam itu dengan kode rahasia 924T, dan sejak saat itu, kasus ini bukan lagi pemeriksaan laut biasa. Ia resmi jadi salah satu kasus perdagangan manusia dan pembunuhan biadab paling mengerikan yang pernah ditemukan di perairan utara Indonesia. Sebuah mimpi buruk baru terbuka, dan perjalanan menelusuri jejak kejahatan resmi dimulai. Di ruang interogasi polisi Provinsi Kepulauan Riau, udara pekat dan berat. Di depan penyidik adalah 3 tersangka yang ditangkap, Ahmad Santoso Kapten beserta 2 awaknya Budi Rahman dan Chandra Wijaya. Cahaya lampu menyinari meja, memperlihatkan wajah pucat mereka. Mata gelisah seperti mencari jalan keluar sia-sia. Awalnya, ketiganya tampak tenang secara paksa. Santoso, pria tertua, berusaha menjaga suara tegas. "Kami hanya nelayan. Ada orang yang menyewa bawa muatan beku khusus ke laut internasional.
serahkan ke kapal lain. Tak tahu di dalam mayat manusia. Rahman mengangguk setuju. Sementara Wijaya wajah termuda hanya diam. Sesekali melirik ke pintu seperti harap ia terbuka untuk kabur. Tapi penyidik tahu itu hanya alasan tolak dosa yang kikuk. Karena dokumen kapal sudah digores ulang, rute pergerakan aneh, dan yang terpenting 17 mayat perempuan tak mungkin muncul di ruang kapal secara kebetulan. Kolonel Agus Pratama, kepala ruang polisi kriminal yang langsung memimpin interogasi, menyilangkan tangan, mata tajam seperti pisau. Ia condong ke depan, suara dalam tapi keras. 17 nyawa bukan 17 ikan. Kalian pikir hanya mutar-mutar kata bisa hilangkan dosa? Keadilan tak mudah dibohongi. Kata-kata itu seperti anak panah menusuk psikologi masing-masing. Santoso menggigit bibir, coba sembunyikan getar. Rahman mengatup bibir berkeringat, sementara Wijaya yang termuda mulai menunduk, bahu bergetar. Setelah berjam-jam adu pikir, tembok diam pertama retak. Chandra Wijaya tak tahan tekanan, meledak menangis. Dalam air mata ia mengaku, kami disewa seorang perempuan, semuanya diatur dia. Orang panggil dia Butiga. Ruangan hening seketika, nama itu langsung jadi titik panas di berita acara. Wijaya terus gemetar menceritakan dia bayar 300 juta rupiah untuk satu muatan, urus dari angkut barang ke kapal, sediakan obat, es dingin sampai pandu rute. Kelompoknya hanya angkut, tak berani tanya banyak. Saat diminta info kontak, Wijaya gemetar kasih nomor telepon aneh. Itu SIM prabayar, jenis SIM tanpa registrasi resmi. Biasa dipakai sembunyikan jejak. Meski begitu, info tipis itu jadi petunjuk pertama operasi. Dari kapal dingin mengapung di laut, penyelidikan kini mulai punya bentuk hantu misterius bernama Butiga. Dan sejak saat itu, penyidik sadar mereka masuk pertarungan sengit, di mana musuh tak hanya nekat tapi juga sangat licik, bersembunyi di balik lapisan samaran paling tak terduga. Sementara tim detektif sibuk telusuri jejak Butiga. Di tempat lain kerja forensik langsung dilakukan. 17 mayat beku yang tampak diam jadi saksi paling penting. Lewat tangan dan mata dokter forensik, mereka akan bicara kebenaran. Kebenaran yang menyakitkan sampai sesak. Di rumah mayat, saat es dingin meleleh, mayat-mayat diperiksa satu persatu. Suasana di sini hening mengerikan. Setiap pisau bedah forensik menyayat. Seluruh tim menahan napas tunggu. Lalu hasil awal muncul berturut. Cerita kematian massal direkonstruksi jelas. Penyebab kematian. Semua 17 korban meninggal sebelum dibawa ke ruang es sekitar 2-3 hari. Hasil tes tunjukkan mereka mati karena sesak napas di ruang sempit ditambah efek obat penenang dosis tinggi jejak di tubuh. Di lengan banyak mayat ada bekas suntik. Bukti mereka disuntik obat sebelum naik kapal. Pergelangan tangan, kaki ada bekas dalam dari tali plastik. Tunjukkan korban pernah diikat ketat tak bisa berontak. Temuan khusus. 2 dari 17 mayat punya bekas sayat kasar di perut bawah, sesuai bekas operasi ambil organ. Kemungkinan ini buat seluruh operasi terkejut. Ini bukan hanya perdagangan manusia, tapi juga jaringan jual beli organ lintas batas. Identifikasi selama pemeriksaan. Satu korban dikenali lewat tato merah di bahu sebuah mawar merah. Saat info dicocokkan, penyidik pastikan itu adalah Siti Aisyah, 20 tahun, asal Jambi. Gadis itu hilang sebulan lalu setelah bilang ke keluarga akan ke Batam kerja di kasino. Saat nama Siti Aisyah bergema di ruang forensik, semua diam. Di balik tato kecil itu ada keluarga yang tunggu sia-sia, kini tinggal rasa sakit luar biasa. Hasil forensik tak hanya jelaskan sebab mati, tapi juga buka sifat biadab jaringan kejahatan. Tak hanya tipu dan jual perempuan, mereka anggap manusia seperti barang yang bisa dipakai, bahkan dipotong untuk untung. Dari korban diam, kebenaran muncul tajam, dan itu jadi dorongan mendesak bagi tim operasi untuk telusuri Butiga dengan segala cara. Karena di balik dia ada jaringan kejahatan yang beroperasi di kegelapan. Nama Butiga seperti kabut tipis menyelimuti operasi. Wanita itu tak ada wujud, tak ada riwayat jelas, hanya tinggalkan SIM prabayar dan pengakuan gemetar dari awak muda. Tapi bagi penyidik,
Setiap info kecil bisa jadi benang emas ke sarang. Malam itu, tim teknis mulai analisis nomor telepon yang diberi Chandra Wijaya. Hasil awal tunjukkan ini SIM prabayar daftar pakai KTP palsu. Riwayat panggilan hanya mutar di beberapa nomor prabayar lain. Jaringan sengaja sembunyikan seolah dalang sudah hitung tak tinggal jejak. Tapi lewat metode khusus, tim temukan lokasi tiang sinyal di mana nomor itu aktif sering. Daerah Tanjung Pinang dan Bintan di Kepulauan Riau. Itu kawasan ramai malam hari, penuh karaoke, penginapan, hotel, dan juga tanah subur untuk jaringan kejahatan bersembunyi. Ratusan jam rekaman kamera keamanan di jalan diekstrak. Di antara gambar buram, detektif temukan wanita parubaya bergaya mewah sering naik mobil Mazda putih tanpa nama resmi. Wanita itu muncul berulang dekat karaoke, penginapan murah, tempat panas untuk kegiatan perantara terselubung. Tapi itu belum cukup buat kesimpulan. Tim operasi putuskan kirim agen rahasia, detektif undercover berpengalaman, tanam di kawasan industri dan tempat hiburan. Mereka pura-pura jadi gadis muda mudah ditipu, cari kerja gaji tinggi. Tak lama, bisik-bisik pertama muncul. Seorang Bu3 spesialis rayu gadis desa miskin. Janji kerja ringan gaji puluhan juta, bahkan ratusan juta sebulan. Info dari agen cocok sempurna dengan gambar kamera, bentuk wanita parubaya, mobil Mazda putih dan gaya berpakaian mewah tapi berlebihan. Setelah hari-hari kumpul bukti, identitas asli Bu3 terungkap. Itu adalah Dewi Susanti, 44 tahun, punya catatan kriminal perantara prostitusi, pernah keluar masuk penjara berkali. Susanti terkenal licik, pintar, sering ganti tempat tinggal dan nomor telepon, buat polisi lokal sulit pantau. Dari nama samar, Dewi Susanti Bu3 kini muncul sebagai makelar kejam, hantu di balik kapal mayat. Tapi operasi tahu-tahu wajah belum selesai. Yang tersulit sekarang adalah jaring jala rapat. Karena salah langkah kecil, dia hilang seperti bayang malam larut di laut. Perburuan masuk babak baru, babak konfrontasi langsung dengan dalang di dalam negeri. Dan di depan detektif tahu setiap langkah seperti kejar hantu kejam yang tebar maut ke banyak nasib muda polos. Setelah hari malam panjang pantau, potongan demi potongan tentang Bu3, alias Dewi Susanti mulai jelas. Tim operasi lihat dia bukan hanya perantara, tapi mata rantai utama di jaringan. Namun, Susanti sangat licik, dia ganti tempat tinggal terus, jalan pakai mobil atas nama orang lain, dan sering pakai SIM prabayar. Hanya salah kecil. Rencana putus seketika. Tapi peluang datang. Detektif rahasia lapor Susanti siap kumpul muatan baru. Tepatnya, dia janji ketemu dua gadis muda di kafe sepi di kawasan kota Tanjung Pinang, pinggir pantai Batam. Sesuai kebiasaan, setelah ambil uang muka, dia bawa mereka ke penginapan sementara sebelum atur kirim ke kapal. Laporan itu buat tim operasi siaga darurat. Rencana tangkap detail dibuat, harus aman dua gadis, tangkap target cepat rapi, tanpa beri kesempatan buang bukti. Seluruh area sekitar kafe ditempatkan pasukan. Detektif samar jadi tukang ojek, campur di kerumunan. Beberapa pura-pura turis duduk obrol di kafe, bahkan ada prajurit jadi pedagang kaki lima buat mudah dekati. Setiap posisi hitung teliti, bentuk lingkar tangkap mati tapi tak terlihat buat Susanti tak curiga. Tepat pukul 2 siang, Dewi Susanti muncul. Dia pakai rok warna-warni, tangan bawa tas merek, masuk kafe dengan langkah percaya diri. Setelah beberapa menit obrol, dia keluarkan tumpuk uang taruh di meja depan dua gadis muda. Susanti ambil uang muka sambil bisik tenangkan. Tenang saja, lintas batas langsung kerja enak. Uang mengalir terus, tak usah khawatir. Hanya sekejap saat dia hendak ajak dua gadis ke mobil, perintah darurat bergema lewat radio aksi. Dari banyak arah detektif serentak serbu. Susanti belum sempat bereaksi sudah dikunci kedua tangan. Semua terjadi hanya beberapa detik, cepat, tepat, tanpa beri peluang lari. Dua gadis muda terpana, belum paham apa lalu dibawa polisi lindungi aman.
Tangkapan sukses tak hanya selamatkan 2 korban dari jurang, tapi juga tangkap mata rantai paling penting jaringan. Dengan Dewi Susanti di tangan, operasi seperti lepas simpul besar. Kini, semua rahasia di balik kapal kematian punya kesempatan dibongkar sampai akar. Seluruh tim lega, tapi di mata masing-masing berkilau tekad. Mereka tahu jalan pecah kasus belum berhenti karena dalang asli bos besar sembunyi masih di luar sana dingin kendalikan semua dari kegelapan. Di ruang interogasi, cahaya neon putih jatuh ke wajah berdandan tebal Dewi Susanti. Dengan borgol, dia masih coba tenang, bibir merah gelap menyeringai tipis. Di depan dia, Kolonel Agus Pratama yang langsung pimpin tangkap. Udara tegang seperti senar gitar ditarik maksimal. Dari awal, Susanti tampak bandel. Dia sandar kursi, suara nyaring, "Saya hanya perantara kerja, kalian mau tuduh apa terserah." Anak-anak itu ikut sukarela, tapi kata-kata bohong itu tak bisa sembunyikan fakta. Penyidik urut keluar bukti, gambar dari kamera keamanan rekam Susanti dekati gadis muda. Pengakuan Wijaya dan khusus foto tato mawar di mayat korban Siti Aisyah, cocok dengan foto Aisyah saat hidup. Kolonel Pratama condong, suara dingin tajam. "Susanti, ini bukan perantara biasa, ini 17 nyawa. Berani kamu lihat foto ini dan bilang tak bersalah?" Senyum di bibir Susanti hilang. Mata dia berputar cari jalan, tapi depan bukti tak bisa bantah. Tembok sombong retak perlahan. Setelah berjam-jam diam, akhirnya dia tunduk, hembus napas panjang lalu keluar pengakuan buat seluruh ruang hening. Susanti akui dia mata rantai penting di jaringan perdagangan manusia lintas negara. Tugasnya cari gadis muda, biasa anak keluarga miskin, pekerja kawasan industri, lalu pakai janji mewah rayu. Kerja ringan, gaji tinggi, beberapa bulan kirim ratusan juta. Saat kumpul cukup, dia serah ke kelompok Kapten Ahmad Santoso buat bawa ke laut. Di sana, gadis-gadis disuntik obat tidur, biar patuh lalu dikurung di ruang gelap sempit. Kalau ada lawan, tambah dosis obat. Karena itu, mati sesak dan syok obat tak bisa hindari. Yang lebih mengerikan saat Susanti dingin sebut mayat kaku. Mereka mati pun masih berguna. Bos bilang saja. Barang mati punya harga barang mati. Saya hanya ikut perintah. Tak ada belas kasih, kata Susanti buat ruangan diam. Wanita parubaya itu bukan lagi butiga mewah, tapi muncul asli sebagai makelar kejam. Anggap nyawa seperti barang tak bernyawa. Akhirnya, Susanti sebut jelas yang di belakang orang yang langsung perintah adalah bos asal Malaysia bernama Ahung. Dan dia hanya tangan panjang, alat di mesin kejahatan raksasa. Pengakuan Dewi Susanti tak hanya tutup lapis bohong, tapi buka pintu baru operasi. Pintu ke bos asli yang sembunyi di luar batas. Pengakuan Dewi Susanti buka pintu baru operasi. Di balik dia hanya bayang dalang asli. Susanti sebut, setiap muatan diatur seorang pria. Julukan Ahung tinggal di seberang batas di Johor, Malaysia. Untuk kuatkan pengakuan, penyidik ekstrak data dari ponsel Susanti. Di ponsel, pesan kode riwayat panggilan prabayar tunjuk hubungan sering dengan nomor internasional. Teknisi telusur temukan nama asli di balik julukan itu, Wong Wei Hung. Orang punya berkas di daftar kejahatan terorganisir Malaysia. Dari berkas yang dibagi mitra, Hung bukan pemula. Dia bos kendali jaringan lintas negara dari perdagangan manusia, narkoba sampai jaringan jual organ. Untuk sembunyikan aktivitas, Hung bangun basis olah hasil laut di pinggir Johor. Tapi sebenarnya itu kedok gudang bawah tanah, tempat kurung korban sebelum pilah. Yang masih hidup dibawa ke kasino, rumah bordil. Yang lemah, lawan jadi sumber organ. Segera, Kementerian Hukum dan HAM Indonesia kirim nota dan info intelijen ke Malaysia lewat kanal kerjasama anti kejahatan. Operasi 924T kini resmi luas jadi penyelidikan lintas batas. Hanya beberapa hari, pihak Malaysia kerjasama lakukan serbuan berani ke gudang samar, jadi pabrik olah hasil laut. Saat polisi serbu, Hung dan kaki tangan kaget total. Di lokasi, pasukan temukan banyak barang mengerikan dari tempat tidur besi, borgol plastik, obat penenang,
sampai ruang operasi darurat dengan alat medis kasar. Wong Wei Hung ditangkap di tempat beserta lebih 10 anak buah dekat. Bos terkenal yang tebar banyak berita akhirnya jatuh ke jaring. Dengan tangkap sukses Ahung, operasi tak hanya potong ujung penting jaringan, tapi juga bantu ungkap fakta mengerikan tentang kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, bunuh, jual organ. Kalau Dewi Susanti tangan tebar jebakan di tanah Indonesia, maka Wong Wei Hung dalang di balik tirai dingin kendali semua kejahatan. Anggap manusia seperti bidak catur buat jual beli sesuka. Dari sini, gambar lengkap jaringan kapal kematian muncul jelas. Dan lebih penting, keadilan maju jauh, maju sampai sarang dalang di kegelapan. Saat semua mata rantai dari Kapten Santoso, makelar Dewi Susanti sampai bos Wong Wei Hung sudah jatuh ke jaring. Gambar lengkap kejahatan baru muncul utuh. Penyidik rekonstruksi jalan ke mati 17 gadis muda. Perjalanan singkat tapi bernoda neraka. Langkah 1, buru mangsa. Semua mulai dari kata manis. Dewi Susanti dengan gaya mewah, mobil kinklong dan janji menggiur lalang di kawasan industri, karaoke, bahkan pasar tenaga kerja. Dia bisik ke gadis desa miskin visi kerja ringan gaji tinggi kadang ratusan juta sebulan. Gadis-gadis yang sedang susah cari nafkah, hanya janji itu cukup buat tinggal kampung masuk jebakan maut. Langkah 2, kumpul barang. Setelah dibujuk, Susanti bawa mereka ke penginapan sementara di Batam. Luar biasa seperti tempat istirahat normal, tapi sebenarnya titik kumpul. Di sini, gadis-gadis ditahan beberapa hari, tunggu cukup jumlah lalu pindah. Selama itu, mereka dipesan rahasia. Tak hubungi keluarga dengan alasan siap dokumen kerja luar negeri. Langkah 3, naik kapal. Saat malam tiba, kelompok Kapten Santoso muncul. Gadis-gadis dipaksa minum air campur obat penenang buat tubuh lemas, tak bisa lawan. Lalu dibawa langsung ke kapal nelayan gelap gulita. Semua gerak diam seperti hantu biar tak ada sekitar sadar. Langkah 4, neraka. Pintu ruang kapal tutup, di dalam gelap pekat, udara sesak. Gadis-gadis dikurung bareng, tangan kaki diikat tali plastik. Yang lawan disuntik obat dosis tinggi. Di ruang sempit, kurang oksigen, tangis jerit pelan hilang, tinggal napas putus-putus. Setiap menit jam lewat, nyawa mereka padam. Kematian sakit dan putus asa, tak ada panggil tolong capai dunia luar. Langkah 5, beku. Saat semua hening, mereka tarik mayat satu-satu tumpuk di tas goni hitam. Lalu kubur semua di bawah es dingin, ubah ruang kapal jadi gudang beku penuh arwah. Setelah itu, kapal Santoso bawa barang ke perairan internasional tunggu serah ke bos Wong Wei Hung. Jalan itu dari janji kerja sampai ruang kapal maut hanya dalam beberapa hari. Tapi ia rampas nyawa 17 gadis muda. Ubah mimpi, ubah nasib jadi mimpi buruk abadi. Dan justru rekonstruksi jalan ini, penyidik bongkar fakta kejam. Bagi penjahat, manusia bukan manusia lagi tapi barang yang bisa tawar, tukar, bahkan beku seperti daging tak bernyawa. Setelah bulan-bulan selidik dingin, dari malam tangkap sesak sampai serbuan lintas batas, akhirnya kasus 17 mayat di kapal beku masuk akhir. Di Pengadilan Negeri Kepulauan Riau, sidang khusus dibuka, tarik perhatian opini nasional. Di ruang sidang, udara berat. Di belakang kursi, keluarga korban peluk foto almarhum anak saudara, mata merah karena air mata. Tangis terseduh bergema, buat suasana semakin pilu. Di depan sidang, 4 terdakwa Dewi Susanti, Ahmad Santoso, Budi Rahman dan Chandra Wijaya tunduk diam. Tak ada angkuh seperti saat tangkap. Wakil jaksa berdiri, suara tegas. Ini bukan perdagangan manusia biasa. Ini kejahatan rampas nyawa, ubah manusia jadi barang, gegerkan masyarakat. Perbuatan ini harus dihukum paling keras sesuai undang-undang. Setelah hari-hari debat, majelis hakim keluar putusan akhir hukuman mati untuk Dewi Susanti dan Ahmad Santoso atas bunuh dan perdagangan manusia. Hukuman seumur hidup untuk Budi Rahman, 20 tahun penjara untuk Chandra Wijaya, yang termuda di jaringan dengan pertimbangan ringan karena jujur akui.
Sementara di seberang batas, Wong Wei Hung Bos terkenal beserta kaki tangan juga disidang pihak Malaysia dan terima hukuman keras sesuai tingkat kebiadaban yang mereka lakukan. Saat putusan mati bergema di sidang, muncul tangis para keluarga korban. Bagi mereka, keadilan ditegakkan, tapi sakit kehilangan anak saudara akan abadi tak hilang. Putusan mati adalah bayar untuk dosa langit. Tapi kasus 17 mayat di kapal beku akan jadi lonceng peringatan abadi. Ia ingatkan kita bahwa di balik janji kerja ringan gaji tinggi bisa ada jurang maut. Dan harga mudah percaya kadang bukan hanya air mata tapi juga nyawa. Artikel ini mengajarkan kita nilai ketangguhan dalam menghadapi godaan. Pentingnya lindungi keluarga dari jebakan tipu daya. Dan kekuatan cinta yang membuat kita tetap waspada demi orang tercinta. Kejahatan seperti ini ingatkan bahwa ketahanan jiwa dan ikatan keluarga adalah perisai terbaik melawan kegelapan dunia. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Tinggalkan komentar di bawah, like jika kalian setuju dengan pesan ini, dan jangan lupa subscribe untuk cerita seru lain yang menginspirasi.